Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin rumah tangga adalah tanggung jawab seorang pria. Bahkan harus berhati-hati dengan perbuatan yang menjadi dosa suami terhadap istri. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang melanggar hak-hak istri. Oleh karenanya, perlu sekali para pria mengetahui perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja 10 dosa suami terhadap istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tidak ada rasa cemburu pada istri. Kurang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Suami tipe semacam ini adalah pasangan laki-laki yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad marfu sampai Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun maksud sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'zam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin keluarganya tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Yang kedua, tidak setia terhadap istri. Dosa suami yang selanjutnya adalah tidak setia terhadap istri dan tidak bisa menjaga pandangannya dari wanita lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Yang ketiga, menyerahkan kepemimpinannya pada istri. Dalam keseharian, bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat muslim sekalipun, terkadang masih ditemukan kendali rumah tangga diserahkan kepada istri. Seperti halnya istri memilih untuk bekerja demi menafkahi perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga. Terlebih lagi bila suami lebih memilih untuk bersantai dan membiarkan istri bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang satu janji tidak akan beruntung satu kelompok jika kepemimpinannya diserahkan kepada seorang wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Yang kelima, pelit pada istri.
Tidak sedikit suami yang memilih menyimpan uangnya di dompet tanpa mau membaginya kepada istri serupiah pun, kecuali sang istri melapor karena untuk membeli keperluan dapur dan anak-anaknya. Perilaku seperti ini seolah-olah sang suami tidak mempunyai rasa percaya kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad dan At-Tabrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf, baik, sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keenam, memiliki sifat benci kepada istri. Memiliki sifat benci kepada istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, ia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, memukul istri dan menjelekkannya. Memukul istri adalah dosa suami, begitu pula jika menjelekkannya, sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga perbuatan yang melanggar hukum. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Yang kedelapan, menyakiti hati seorang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 84. Suami yang lemah lembut merupakan lelaki yang sempurna imannya, sebab ia telah berbuat baik kepada istrinya. Hal ini seperti diingatkan dalam sebuah hadis dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Jika ada suami yang tanpa dosa menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya pada orang lain, selain secara akal sehat adalah sebuah perilaku yang tidak bisa diterima akal sehat, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia panjangnya. Hadis riwayat Abi Syaibah, Ahmad dan Muslim. Yang ke-10, menggauli istri ketika haid. Di antara dosa seorang suami yang sering dilakukan pada istrinya adalah menggaulinya saat ia haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 dosa suami terhadap istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi para lelaki yang sudah menjadi suami agar menjauhi 10 dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.